Tapi seandainya Shin Tae-yong memang ingin agar lini pertahanan dari timnas Indonesia itu memang diisi oleh pemain-pemain diaspora Indonesia, maka tentu dia akan pilih Jae In-sek dan juga Nathan untuk bermain dari awal. Meskipun seperti yang pernah saya jelaskan bahwa itu adalah resiko juga. Karena belum tentu komunikasi mereka akan terjalin secara rapi. Kan mereka baru pertama kali akan membela timnas Indonesia, tapi bisa juga resiko ini perlu diambil oleh Shin Tae-yong, mengingat Vietnam punya kecepatan dalam membangun counter attack. Kenapa berkali-kali saya mengatakan ini? Karena teman-teman harus paham bahwa Vietnam akan datang ke Indonesia dengan satu tujuan, menggagalkan Indonesia meraih kemenangan. Itu tujuan utama mereka. Jadi jika mereka gak bisa menang, minimal mereka ingin mendapatkan 1 poin. Jadi target mereka tuh memang udah seperti itu, karena mereka juga paham gak gampang mau menang di kandang Indonesia kan. Apalagi sekarang, sudah begitu banyak pemain-pemain keturunan Indonesia. Jadi ini tidak akan mudah bagi mereka, tapi sebaliknya bagi kita juga gak akan gampang. Oke, ada keuntungan buat timnas Indonesia, yaitu si kapten timnas Vietnam pun dia nggak bisa tampil, dia nggak bisa main, bahkan di Piala Asia kemarin juga nggak bisa main dia. Namanya Quy Ngoc Hai. Namanya Quy Ngoc Hai. Jadi sekarang si Vietnam juga pelatihnya pun lagi pusing 7 keliling untuk nyari siapa penggantinya yang kira-kira bisa setara, dan diakuin sama dia kalau dia belum menemukan pengganti yang setara dengan si kapten timnya itu. Si Quy Ngoc Hai, ini ada kutipan kalimatnya dari pelatihnya. Belum pulih dari cederanya menyebabkan pertahanan kami kekurangan pemimpin sejati baik secara profesional maupun mental, baik secara main di lapangan atau mental teman-teman lainnya juga terganggu dengan tidak hadirnya si Quy Ngoc Hai. Namanya agak susah. Oke, sistem pertahanan Vietnam bermain erat dan kohesif, dibilang kohesif. Terus saling mendukung dan melindungi dengan sangat lancar. Kutipan berikutnya, ucapnya. Kemudian Dang Pong Nam menilai Croatia sangat kesulitan untuk mencari pemain selevel Quy Ngoc Hai karena terbukti di 3 laga Piala Asia selalu kemasukan gol, meski beberapa pemain menggantikan posisi tersebut, tapi masih belum bisa sehebat si Quy Ngoc Hai itu. Jadi di Piala Asia juga kemarin babak belur, dia alasannya karena pemain andalannya dia itu nggak bisa main. Oke? 80.000 tadi udah gue singgung akan hadir, dan tentu ini menjadi motivasi buat timnas Indonesia, dan ini akan menjadi malapetaka untuk Vietnam. Kalau lawan Vietnam tidak jamin 100%, pelatih manapun bisa ngomong begitu. Pelatih manapun kalau ditanya berani jamin 100% lawan Vietnam lalu jawabannya tidak berani jamin, maka pelatih manapun sebetulnya bisa. Gitu loh. Nggak usah Shin Tae-yong yang katanya kelas dunia, kan begitu. Nggak usah pakai naturalisasi yang effortnya sangat luar biasa. Dari segala sisi, PSSI, pemerintah luar biasa ini. Terus besok mau biasa-biasa aja gitu. Lawan Vietnam, ragu-ragu, nggak yakin menang. Sementara Vietnamnya sendiri sudah ketar-ketir kan, bilangnya ini lawan timnas Belanda, apa timnas Indonesia, katanya kan begitu. Walaupun kalau saya harus menanggapi kalimat-kalimat Vietnam itu sebagai saywar, yang bisa saja itu sebagai sebuah ledekan, bisa itu sebagai sebuah pujian untuk membuai kita, membuat kita terlena, atau kita juga menganggap itu sebagai sebuah ledekan. Timnas Belanda, katanya kalau timnas Belanda yang mainnya di Euro ya, gitu kan. Dan menarik akan kita lihat kalau kemudian Nathan Acho bisa main dan debut bersama tim nasional, karena sejauh ini saya melihat ada 13 pemain, saya secara pribadi melihat tidak memberikan dampak positif apa-apa, belum memberikan dampak positif apa-apa buat tim nasional kita gitu kan. Dan saya masih berprinsip naturalisasi yang kita lakukan ini delusional. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan siapa saja yang mau jadi warga negara Indonesia gitu kan. Karena kalau berdasarkan kebutuhan harusnya naturalisasi ini dibatasi jumlahnya, tapi yang didatangkan benar-benar pemain yang punya kualifikasi bisa mengangkat prestasi tim nasional Indonesia atau mengangkat permainan tim nasional Indonesia. Saya melihat misalnya Sen Patinama sama Pratama Arhan nggak jauh beda kok. Ininya kemampuannya bahkan sama Edo Febriansyah nggak jauh beda. Kemudian di posisi back misalnya Elkan Bagot sama Rizky Ridho. Bahkan saya masih pegang Rizky Ridho. Bahkan beberapa kali Jordi Amat, Rizky Ridho,
kemudian Elkan Bagot dalam posisi duel sprint, andalannya masih Rizky Ridho, Masih gitu. Rizky Karena Ridho. dua pemain ini tidak punya kecepatan untuk menahan lini depan lawan yang punya kecepatan. Media Inggris, Sportsmole, menjagokan timnas Indonesia meraih kemenangan dengan skor tipis atas timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prediksi ini muncul karena timnas Indonesia diyakini tampil gahar di hadapan pendukungnya sendiri yang bakal memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Ya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan kandang tandang akan dilakoni kedua tim pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Laga terdekat akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Menjelang bentrokan, Vietnam datang dengan catatan 5 kekalahan dalam 5 laga terakhir. Sementara itu, timnas Indonesia mengoleksi 1 kemenangan dan 4 kekalahan. Sportsmole pun memprediksi timnas Indonesia akan memperlihatkan kebangkitan setelah dihentikan Australia 0-4 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Media Inggris itu memperkirakan, timnas Indonesia akan menang dengan skor 2-1. Setelah kekalahan telak melawan Australia, Indonesia akan menghadapi pertandingan hari Kamis dengan harapan bangkit kembali. Tulis Sportsmole, dikutip pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Meskipun kami memperkirakan Vietnam akan memberikan perlawanan, kami mendukung Merah Putih untuk meraih 3 poin di depan pendukung mereka, sambung laporan Sportsmole. Timnas Indonesia sendiri saat ini menghuni posisi keempat klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 kemenangan melawan Vietnam tentu saja dibutuhkan untuk membuka peluang lolos ke babak selanjutnya. Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, akan absen dalam pertandingan krusial di SUGBK. Meski demikian, pemain Port FC itu meyakini rekan-rekannya mampu memenangkan pertandingan melawan Vietnam. Ya, harapannya semua pemain yang bermain bisa memberikan penampilan yang baik dan membantu tim ini mendapatkan 3 poin, ujar Asnawi. Berita selanjutnya, jalani puasa Ramadan pertamanya di Indonesia, Ragnar Oratmangun takjub dengan suara azan. Ragnar Oratmangun mengaku sangat berkesan bisa menjalani ibadah puasa Ramadan di Indonesia. Bulan Ramadan tahun ini sangat spesial bagi Ragnar Oratmangun karena untuk pertama kalinya bisa berpuasa di tanah leluhurnya. Selain itu, Ragnar Oratmangun sudah berstatus warga negara Indonesia, WNI, setelah mengambil sumpah pada Senin, 18/3. Ini sangat spesial, saya dengar banyak pemain di tim adalah Muslim, jadi ini merupakan pengalaman yang baru, ujar Ragnar di Senayan, Jakarta, Selasa, 19/3. Pemain Fortuna Sittard tersebut juga mengungkapkan kekagumannya mendengar suara azan yang sangat kencang dan jelas saat berada di Indonesia. Bagi saya ini pertama kalinya saya mendengarnya, suara azan, hari ini dalam sesi latihan. Bagi saya itu adalah hal yang sangat indah, kata Ragnar. Dan juga ini menjadi sebuah pengalaman mendengar azan dan ini sangat bagus untuk didengar, tutupnya. Sebagai informasi, Ragnar Oratmangun merupakan pemain naturalisasi teranyar timnas Indonesia yang telah menjadi mualaf sejak usia 15 tahun. Dirinya juga mengakui sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebanyak 10 kali sejak dirinya pertama kali memutuskan untuk menjadi mualaf. Berita selanjutnya, Sintayong full senyum, Belanda akui kualitas bintang baru timnas Indonesia ini dan beri julukan spesial. Resmi jadi WNI dan bakal perkuat timnas Indonesia, bakat bintang naturalisasi Tom Haye ternyata sukses membuat media Belanda takjub bahkan sampai berikan julukan khusus. Timnas Indonesia akhirnya mendapat tambahan amunisi baru setelah 2 bintang keturunan Eropa, Tom Haye, Ragnar Oratmangun resmi disumpah WNI dan bisa bergabung dengan skuad Garuda saat hadapi Vietnam. Khusus bagi Tom Haye, perjuangannya untuk mendapat sumpah WNI malam tadi terbilang cukup berat. Pasalnya, sang pemain langsung terbang ke Jakarta usai membela timnya di Liga Belanda dan harus lalui perjalanan panjang hingga 18 jam. Usai menjalani proses yang panjang akhirnya selesai juga. Setelah saya main bersama Heerenveen, saya langsung ke bandara, kata Tom Haye dalam keterangan pers yang diterima TVNews.com, Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024.
Saya terbang selama 18 jam untuk kemudian ke kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, dan akhirnya selesai. Saya sangat bahagia, tambahnya. Hadirnya Tom Haye jadi amunisi berharga buat timnas Indonesia, lantaran pemain 29 tahun itu punya kualitas mumpuni serta jam terbang tinggi di Eropa. Bahkan kualitas permainan Tom Haye sudah teruji di Liga Belanda, sampai media lokal Bundestem.nl pun memberikannya julukan The Professor. Jika melihat dari statistik permainannya musim ini, tak heran mengapa Tom Haye mendapat julukan seperti itu. Saat berada di lapangan, Tom Haye dikenal memiliki visi bermain yang sangat baik, umpan-umpan yang sangat akurat, serta kemampuan tendangan bebas yang sangat mengerikan. Melansir dari data SofaScore, disebutkan bahwa Tom Haye mampu membuat 3 big chances kreatif tiap laga, 2.0 key passes serta umpan akurat mencapai 85% musim ini. Berbekal catatan impresif tersebut, tak heran jika sosok Tom Haye bisa jadi ruh permainan serta kunci permainan timnas Indonesia di laga kontra Vietnam nanti. Sebagai informasi, timnas Indonesia dijadwalkan akan 2 kali menghadapi Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga pertama, skuad Garuda bakal bertindak sebagai tuan rumah dan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Maret tahun 2025. Kemudian 6 hari berselang, giliran timnas Indonesia yang bertandang ke markas Vietnam yakni di Mai Dinh International Stadium.